Halo semuanya, selamat datang di Mesin Lab. Pada konten kali ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup menarik ya, yaitu machine learning. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sesuatu yang melatar belakangi lahirnya machine learning. Jadi, di dalam dunia pemrograman, kita mengenal dua buah pendekatan, yaitu pemrograman konvensional dan machine learning. Nah, masing-masing pendekatan ini dibagi berdasarkan cara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Cara sebuah program itu belajar dari data yang ada. Nah, pemrograman konvensional ini sejarahnya ya, ketika pertama kali komputer itu diciptakan, di awal-awal dekade komputer itu diciptakan, mungkin di awal tahun 50-an, 60-an mungkin, para insinyur komputer itu cuma mengenal satu pendekatan pemrograman, yaitu pemrograman konvensional atau tradisional. Nah, pemrograman konvensional ini yaitu pendekatan dalam pemecahan masalah dengan membangun sebuah sistem dengan mendefinisikannya terlebih dahulu. Maksudnya nih, ketika kita memiliki sebuah permasalahan, kita harus mendefinisikannya dulu. Ini masalah bagaimana kita merancang solusinya maksudnya. Mulai dari flowchartnya, bahasa yang digunakan, aturan dan sebagainya. Lalu dari ketika kita telah mendefinisikan aturan atau cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita menginputkan data oleh program yang telah kita definisikan tadi. Lalu program tersebut akan menghasilkan sebuah output. Nah, bisa kita lihat nih di bagian ini ya. Ini sebuah komputer. Ya, programmer itu menginputkan atau mendefinisikan aturan. Aturannya bisa kita anggap sebagai algoritma atau bahasa pemrograman yang kita rancang secara khusus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, setelah aturan tersebut didefinisikan, kita sebagai programmer tentu akan menginputkan sesuatu kan ke dalam komputer tersebut. Input tersebut berupa data. Nah, data itu akan diolah sehingga menghasilkan sebuah output. Pendekatan semacam ini disebut sebagai pemrograman konvensional. Jadi intinya pemrograman konvensional tuh kita sebagai programmer itu melihat secara khusus masalah yang akan diselesaikan lalu merancang flowchart atau algoritmanya atau cara secara khusus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Lalu setelah didefinisikan algoritmanya, barulah kita menginputkan data untuk diolah lalu menghasilkan output yang sesuai. Nah, sayangnya pemrograman konvensional ini memiliki kekurangan ya. Jadi pemrograman konvensional ini sifatnya rigid atau kaku terhadap suatu masalah sehingga tidak cocok untuk tugas yang kompleks dan untuk beberapa kasus tidak efisien untuk digunakan. Maksudnya, ketika suatu aplikasi atau suatu katakanlah suatu perangkat lunak dirancang untuk mengelola data yang sifatnya data itu dinamis atau berubah setiap saat. Nah, ketika terjadi perubahan data, tentunya aplikasi yang telah dirancang secara konvensional ini tidak bisa mengelola data yang telah berubah formatnya. Ya kan? Karena ketika data tersebut formatnya telah berubah, cara mengelola data tersebut juga harus berubah agar hasil yang dihasilkan itu sesuai dengan yang kita maksudkan. Nah, dari permasalahan ini lahirlah machine learning. Nah, contoh nih, permasalahan dari kekurangan pemrograman konvensional. Misal, kita merancang sebuah aplikasi yang memprediksi harga sembako. Nah, harga sembako itu kan anggaplah ya, di suatu waktu dia dipengaruhi oleh harga bahan bakar nih. Jadi kita rancang nih aplikasi yang memprediksi harga sembako berdasarkan parameter harga BBM. Kita rancang flowchartnya, algoritmanya, dan implementasinya. Nah, suatu saat aplikasi yang telah kita rancang ini ternyata bisa berfungsi ya, bisa memprediksi harga sembako.
Akan tetapi, setelah selang beberapa waktu, ternyata harga sembako itu berubah nih. Yang tadinya cuma dipengaruhi oleh harga BBM, jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi politik sebuah negara, geopolitik internasional, dan lain-lain. Jadi parameter untuk memprediksi harga sembako ini nambah nih. Nah, kalau sudah kayak gini, artinya aplikasi yang telah kita buat ini harus dirombak ulang. Karena aplikasi yang telah kita rancang sebelumnya itu secara khusus diperuntukkan untuk memprediksi harga sembako berdasarkan harga BBM. Jadi secara khusus ya, ketika parameter data tersebut bertambah, ya artinya kita harus merombak ulang, membuat ulang dari awal, mulai dari perencanaan, pembuatan algoritma, implementasi. Dan ketika data tersebut terus berubah setiap saat, tentunya ini akan menimbulkan sebuah permasalahan. Mulai dari tidak efisien, ya kan? Karena kita terus mengulang-ulang maintenance aplikasi yang sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Nah, berangkat dari permasalahan ini, para ilmuwan komputer itu di dekade 70-an atau bahkan 80-an, koreksi jika saya salah ya, itu mereka merancang sebuah teknik atau algoritma yang bisa membuat sebuah komputer atau perangkat komputer itu belajar dari data yang ada, sehingga secara otomatis program komputer ini dapat mengelola sebuah data yang senantiasa berubah dan menghasilkan output yang sesuai. Oke, kita masuk. Machine learning adalah teknik yang mempelajari dan menggunakan algoritma agar sebuah program komputer itu bisa belajar dari data dan memperbarui performanya tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi maksudnya, machine learning itu memungkinkan sebuah aplikasi itu bisa belajar dari data yang diinputkan kepada aplikasi tersebut, lalu dia belajar nih, bisa menyimpulkan, oh data ini nih maksudnya gini nih, sehingga kita harus meningkatkan performa kita. Lalu ketika aplikasi tersebut performanya meningkat, dia akan menghasilkan sebuah output yang relevan terhadap data sebagai input dari program tersebut. Kita ambil contoh dari aplikasi untuk memprediksi harga sembako tadi. Katakanlah kita membuat aplikasi nih, mulai dari perancangan flowchart, membuat model, lalu implementasi dan siap digunakan. Lalu muncul masalah kayak di pemrograman konvensional tadi. Harga sembako itu ternyata dipengaruhi lebih dari satu faktor ya, yang senantiasa berubah kan setiap waktu. Kita sebagai developer aplikasi itu tidak harus merombak ulang aplikasi kita. Kita cukup ya mengganti data yang sebelumnya harga sembako itu cuma dipengaruhi oleh harga BBM, kita ganti nih. Jadi data tersebut lebih relevan terhadap kondisi sebenarnya. Data tersebut disebut sebagai data latih. Lalu data-data yang lebih relevan terhadap di masa sekarang ini diinputkan kepada algoritma machine learning. Lalu algoritma ini akan menghasilkan model machine learning. Model machine learning ini bisa kita anggap sebagai pengetahuan ya. Jadi dari pembelajaran mesin ini menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini diimplementasikan ke dalam program yang kita buat. Sehingga ketika aplikasi menerima input data, ia bakal menerapkan pengetahuan yang ia peroleh dari pembelajaran data yang telah ia lakukan. Lalu mengimplementasikannya dan aplikasi tersebut menghasilkan output yang lebih relevan. Machine learning ini memiliki beberapa kelebihan ya. Di antaranya membuat program itu menjadi lebih dinamis. Dinamis di sini maksudnya ia bisa beradaptasi terhadap data yang senantiasa berubah. Lalu modularitas pada program atau aplikasi. Nah, modularitas ini maksudnya
ketika kita dihadapi sebuah masalah, ketika aplikasi tersebut sudah tidak relevan nih, sudah tidak relevan dalam mengelola data yang telah berubah. Kita tidak perlu merombak ulang aplikasi tersebut. Kita hanya perlu mengubah data latih pada mesin learning tersebut menjadi data latih yang lebih relevan atau yang terbaru dari data yang ada sekarang. Sehingga kita lebih fleksibel dalam menggunakan aplikasi, dalam membangun aplikasi maksudnya. Lalu analisis data yang kompleks. Nah, machine learning ini memungkinkan kita nih untuk mengenali sebuah data yang bentuknya kompleks. Contoh, gambar misalnya. Machine learning ini bisa belajar nih dari gambar. Seolah-olah komputer tuh bisa ngelihat sebuah gambar. Dari gambar tersebut ia bisa mengidentifikasi, bisa mencocokkan. Contoh nih, kalian tahu kan aplikasi atau perangkat untuk absensi mahasiswa atau siswa itu menggunakan rekam wajah. Jadi perangkat tersebut bisa mengenali sebuah entitas atau orang itu cuma dari wajahnya. Nah, itu merupakan salah satu implementasi dari machine learning. Nah, machine learning ini juga salah satu bagian dari artificial intelligence ya. Jadi di dalam AI itu ada banyak subsetnya, dan machine learning ini adalah bagian dari AI tersebut. Oke, kesimpulan dari yang gua jelasin tadi nih ya. Kita bisa anggap ML itu atau machine learning itu sebagai terobosan baru, sebagai jalan untuk memecahkan masalah pemrograman yang lebih baik ya. Lalu pemrograman konvensional dan ML ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi walaupun ML ini muncul sebagai terobosan baru ya. Jadi walaupun begitu tidak serta-merta menghilangkan peran dari pemrograman konvensional. Ada kalanya pemrograman konvensional itu lebih cocok digunakan ketimbang machine learning. Dan nggak ada kalanya juga machine learning itu lebih efisien kan, lebih cepat digunakan ketimbang pemrograman konvensional. Sehingga keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan diperuntukkan untuk jenis permasalahan yang berbeda. Oke, mungkin itu saja untuk konten kali ini. Terima kasih.